Narkoba bukan hanya berbahaya, tetapi menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa dengan dampak yang ditimbulkan lebih mengerikan dan mematikan dibandingkan aksi-aksi kejahatan lainnya. Bahkan pengguna narkoba sendiri saat ini sudah memasuki pelosok-pelosok pedesaan. Jumlah pengguna narkoba sendiri di Indonesia mencapai 4 juta orang pengguna narkoba dan itu setara dengan jumlah penduduk di negara Singapura. Saat ini kami berada di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang. Kami akan menjumpai salah satu sosok yang sangat inspiratif dan kita akan membahas sejauh apa bagaimana pemberantasan narkoba di Kabupaten Magelang ataupun perkembangan di Indonesia. Bersama saya Putri Ramadhani, hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang. Get your JPM Stream apps now. Pagi Mbak Putri. Ya. Katarina. Ya. Sehat ya Bu ya? Sehat, Alhamdulillah saya juga sehat. Ya. Kelihatan sekali hari ini, cantik sekali Bu. Dan akhirnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bertemu salah satu sosok yang sangat inspiratif dan mungkin bisa dikatakan salah satu founder BNNK Magelang, AKBP Katarina SMS Host. Sangat membanggakan sekali, saya bangga sekali bertemu Ibu hari ini. Sehat ya Bu ya? Bagaimana kesibukan hari-hari ini? Lumayan sibuk. Ini untuk sosialisasi narkoba, walaupun ini dalam rangka masih ada pandemi corona ini, tapi kami tetap melaksanakan sosialisasi melalui media sosial. Jadi ada lomba-lomba, kemudian sekaligus sedang membangun untuk membuat musola, jadi agak sibuk juga. Walaupun di tengah pandemi, tapi banyak kegiatan terus berjalan dan juga banyak cara juga ya Bu ya untuk tetap melanjutkan kegiatan. Ibu, kalau dilihat sebelum kita masuk ke topik kita utama, saya ingin mengenal lebih dekat sosok AKBP Katarina atau mungkin pemirsa juga ingin lebih mengenal. Ibu kalau boleh tahu sebelum Ibu menjadi kepala BNNK Magelang ini, Ibu berada di mana? Sebelum di BNNK Magelang ini baru 2 tahun kami di sini. Sebelumnya saya di Polda Jawa Tengah sebagai pengawas penyidik di Reserse Kriminal Umum di Polda Jawa Tengah. Nah, tapi dulu juga pernah dinas di Magelang juga. Jadi saya sudah tahu cukup familiar dengan Magelang ya. Tetapi Ibu juga asli Magelang, kalau tadi kita sempat ngobrol sedikit. Ya, asli Magelang. Dan baru didirikan 2 tahun yang lalu. Jadi baru berdiri 2 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu bagaimana ceritanya hingga ada Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Magelang. Ini menurut saya sangat menarik sekali karena tidak semua kabupaten tentu saja ada BNN gitu, dan di Kabupaten Magelang tercinta ini ada BNN. Memang baru 2 tahun ya. Dulu saya melihat awalnya ada waktu saya masih di reserse. Itu saya ada beberapa sosialisasi di Kabupaten Magelang. Kemudian setelah saya membaca dari kriminalitas untuk narkoba di Kabupaten Magelang ini, ternyata zona merah ranking 5 se-Jawa Tengah. Nah, sehingga saya tertarik untuk menulis karena waktu itu juga ada beberapa masalah saya yang melihat dari anak yang usia sekolah. Jadi ada anak SMA yang kena sebagai pecandu, bahkan dia pengedar juga. Nah, setelah itu saya tergerak untuk menulis. Setelah saya tergerak untuk menulis, saya berusaha untuk melengkapi dari data-data itu. Saya mulai dari buku, kemudian saya ke BNN, kemudian dari teman-teman, rekan-rekan semua itu, akhirnya saya membuat naskah akademik. Nah, naskah akademik itu jadi, kemudian saya kirim ke BNN Pusat, kemudian di ACC oleh Menpan. Apa yang menginspirasi Ibu lebih fokus ke narkoba atau narkotika? Padahal Ibu sebelumnya di pekerjaan penyidik tentu saja tidak fokus ke itu saja umum, ya? Iya, umum. Iya. Apa yang menginspirasi Ibu sehingga sepertinya ini saya merasa concern di sini karena juga peduli terhadap nasib bangsa dan juga remaja yang saat itu Ibu temui kasusnya ya? Iya. Jadi saya khusus untuk peduli dengan narkoba ini karena narkoba ini saya lihat sudah mulai marak di anak-anak. Mulai di usia sekolah, ada anak SD juga pernah saya tahu dia menggunakan, walaupun dia menggunakan dengan minuman keras, kemudian dengan pil-pil, ada pil sapi yang dia salah gunakan. Kemudian ada lagi anak SMP yang
masih kelas 1 yang usianya masih 12 tahun waktu itu ya. Dia berusaha melarikan diri dari rumah, kemudian bercampur dengan anak-anak laki-laki, kemudian di situ pun dia menggunakan konsumsi itu. Jadi saya miris, kalau satu orang yang menggunakan itu masih nanti akan menjalar kepada yang lain. Nah, ini akan merusak teman-teman yang lain. Kalau satu tidak diberantas mungkin bisa 10. Nah, ini 10 bisa jadi 1000. Nah, ini yang membuat saya terinspirasi untuk bagaimana caranya untuk memberantas narkoba ini. Kalau dari akarnya kita sudah mulai ditanamkan untuk dia membenci dengan narkoba, saya yakin mereka pun akan sadar dengan bahayanya itu dan tidak akan menggunakan. Nah, itu yang saya. Dan kemudian karena alasan khusus juga akhirnya Ibu memilih Magelang. Iya, ya selain saya sudah tahu karakteristik dari Magelang, saya juga dari putra daerah juga orang Magelang. Saya pikir kalau saya sudah tahu di daerah ini di mana ada lubang semut pun saya mungkin tahu gitu. Jadi lebih enak saya untuk masuk. Dan pendekatan kepada mereka, pendekatan kepada masyarakat itu lebih banyak mengena karena saya sudah banyak yang kenal gitu ya. Itu yang saya harapkan. Jadi bukan merupakan suatu mereka takut kepada saya, tapi saya ambil bahwa dia sebagai saudara saya. Dia saudara saya, dia anak saya. Jadi dia lebih masuk menyadarkan mereka. Betul. Seperti yang Ibu sampaikan, memang dari masing-masing wilayah atau daerah memiliki karakteristik tertentu ya Bu. Masing-masing bagaimana cara sendiri-sendiri hati masyarakat, dan kebetulan Ibu putra daerah mungkin lebih sangat mengenal bagaimana cara mendekati orang. Itulah karena karakteristik di sini itu juga pendekatan tidak melulu pakai kekerasan, sehingga saya lebih suka mengenal mereka. Jadi saya bagaimana cara mereka itu mau saya ajak dengan mereka tidak terpaksa. Nah, itu yang kuncinya gitu. Dan membentuk kesadaran itu sendiri ya Bu ya. Iya. Kalau kadang ditakut-takuti, kalau belum sadar bisa jadi akan kembali lagi nanti. Iya, masih akan kembali lagi kalau dia tidak sadar. Beda orang yang dipaksa, kamu berhenti. Betul. Dengan sukarela, dengan hati, itu berbeda. Setelah 2 tahun nih Bu di Kabupaten Magelang, apa yang membedakan Kabupaten Magelang sebelum ada Badan Narkotika Nasional dan ketika Ibu sudah 2 tahun di sini? Yang membedakan itu dulu itu menurut pengamatan dari intelijen ya, itu banyak yang transaksi di daerah sini juga. Betul. Banyak yang transaksi di daerah sini dan berusaha untuk menjual di daerah sini. Tapi akhir-akhir ini intelijen kita sudah masuk, kita sebarkan. Mereka jarang yang susah ini sudah untuk mendapatkan mereka yang penjualnya. Tetapi penggunanya banyak, ini penggunanya masih banyak. Mereka mungkin membelinya di luar daerah sini. Nah, ini kami tandai dengan beberapa orang yang sudah sadar dengan sendirinya datang ke BNN Kabupaten Magelang itu mengatakan bahwa anak saya mau sadar bagaimana caranya untuk dibantu. Ada yang datang sendiri, saya mau sadar tidak akan menggunakan narkoba ini karena kemarin saya sudah 2 tahun menggunakan sabu, saya mau minta pertolongannya. Katanya dia begitu. 2 hari yang lalu, hari Jumat berarti 3 hari yang lalu ya. Hari Jumat itu ada yang datang ke sini yang mengatakan bahwa dia mau sadar bagaimana caranya sehingga dia minta bantuan kami untuk sembuh. Nah, ini yang membedakan seperti itu. Bentuk-bentuk dari kesadaran. Kesadaran sudah mulai mereka. muncul ya Bu. Ya, jadi mereka ada berani untuk mengatakan bahwa saya mau sadar, mau berhenti dari narkoba, saya mau berubah. Baik, kita juga nanti akan ngobrol seputar mungkin ada kaitannya dengan COVID-19 dan juga bahaya narkoba seperti apa. Tapi kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama Ibu Katarina dan juga di kantor BNN Kabupaten Magelang. Sesaat lagi. Get your JPM Stream apps now.